Selamat siang kepada para siswa kelas 12 Teknik Elektronika Audio Video SMK Kristen 5 Klaten. Salam berjumpa lewat udara. Setelah sekian lama kita tidak bertemu karena adanya pandemi COVID Corona ini. Saya ucapkan juga salam sehat, salam terbebas dari Corona. Mari kita bersama-sama berdoa, ingat pada Tuhan, supaya kita terbebas dari Corona. Para siswa, untuk kali ini Pak Topo akan memperkenalkan mata pelajaran apa, kompetensi apa yang akan Pak Topo ajarkan kepada siswa kelas 12 Teknik Elektronika Audio Video. Pak Topo akan mengajarkan tentang perbaikan dan perawatan peralatan audio video. Untuk kali ini kita akan mencoba merawat dan memperbaiki radio. Biarpun saat ini radio itu sudah jarang, tapi perlu diketahui bahwa pada awalnya ya, sebelum ada televisi itu banyak dari orang-orang dulu itu mendengarkan radio sebagai sarana komunikasi. Tujuannya dapat mengetahui metode perawatan dan perbaikan pesawat radio penerima. Itu tujuan kita mempelajarinya, dapat mengetahui metode perawatan dan perbaikan pesawat radio penerima. Langkah-langkahnya bisa kalian lihat nanti ya. Mengerti secara persis keadaan gangguannya ya, secara persis keadaan gangguan dari radio yang ada. Biarpun saat ini kalian sering mendengarkan suara, mendengarkan musik bisa dari YouTube ya, bisa dari apa saja peralatan yang canggih ini. Tapi kita saat melakukan reparasi mungkin kita akan menemukan radio jadul ya. Jadi mendengarkan dengan seksama gangguan-gangguan macam apa saja yang terjadi pada pesawat itu. Kemudian untuk meyakinkan keadaan gangguan tersebut, putarlah tombol-tombol pengatur pesawat yang ada. Kemudian yang kedua, menyimpulkan blok-blok yang rusak ya. Bisa disimpulkan apakah ada suaranya ada atau tidak, ada gangguan suara yang lain ya, ada kemersek atau dan lainnya ya. Maka bisa diputar tombol-tombolnya ya, buatlah suatu kesimpulan setelah tahu bagiannya gangguan tersebut terjadi karena adanya kerusakan pada bagian inti atau bagian itu atau bagian yang lainnya. Yang ketiga adalah membatasi daerah yang rusak ya, membatasi daerah yang rusak diperiksa bukan hanya satu titik tertentu saja, tetapi dapat dikatakan cukup luas. Kemudian mengalokasi kerusakan dengan metode pengukuran. Langkah-langkahnya bisa kalian lakukan di situ. Hidupkan pesawat penerima, matikan pesawat penerima, kemudian hidupkan kembali pesawat penerima, mengukur tegangan bisa kalian lakukan. Kita perhatikan, dibaca ya. Kita mengenal dulu, membaca, baru melakukan pengukuran, kemudian kita buat suatu tabel ya. Kita buat suatu tabelnya. Ya, seperti ini contoh pengukurannya, tegangan DC volt ya, pengukuran tegangan pada komponennya. Komponen kita ukur ya pada bagian transistornya ya, pada bagian basis itu dapat probe positif, yang negatif dapatkan groundnya. Ini salah satu contoh pengukurannya ya. Pol DC ya, kemudian pindah ke emitornya ya,
yang dilakukan pengukuran akan sedikit membantu atau banyak membantu kita untuk melakukan perbaikan. Yang kelima adalah mengalokasikan kerusakan dengan melacak jalur rangkaian, ya, dengan menggunakan metode obeng yang disentuh dengan telunjuk pada suatu titik tertentu, ya, pada suatu titik tertentu. Akan diketahui lokasi gangguan yang terjadi pada pesawat penerima radio. Prosedur percobaan ini dapat dilakukan secara berurutan, ya, secara berurutan mulai dari loudspeaker sampai ke depan rangkaian yaitu terminal antena, dari belakang kita urutkan dari loudspeakernya. Ini salah satu contoh rangkaiannya, ya, rangkaiannya, ya, pengukuran jalur dengan avometer, ya, dilihat di situ, bisa dicoba, ya, suatu saat kalau kalian menemukan pesawat radio. Nah, ini adalah setelah kita buat bloknya, kita bagi suatu permasalahan yang terjadi, mana bagian yang rusak yang kita ukur, umpamanya transitornya, kemudian kita menganalisa pengukurannya, tegangan bias yang salah pada transitor, atau penyelesaiannya adalah betulkan tegangan bias, ganti dengan transitor yang baru. Kalian bisa perhatikan kalau detektornya atau yang rusak, ya, kemudian ada filter AGC-nya yang rusak, apa yang terjadi di situ, kalian bisa lihat analisa pengukurannya, ya, tidak ada sinyal, ya, tidak ada sinyal yang terjadi, mungkin gulungan transformator IF-nya, IF adalah intermediate frekuensi, kemudian ada detektornya, ya, osilator lokal pada rangkaian penala. Ya, ini adalah yang saya perkenalkan kepada para siswa untuk dicoba kita melakukan menganalisa, ya, apa yang terjadi dengan apabila saat kita menemukan adanya radio yang rusak, ya, permasalahan-permasalahan di mana saja komponen yang harus kita lakukan pengukuran supaya nanti bisa menemukan kesalahannya. Demikian kepada para siswa saya sampaikan, tidak usah lama-lama karena kita juga menghemat biaya, maka saya akhiri, kalian tulis dari apa yang saya sampaikan itu, nanti pertanyaan akan saya sampaikan menyusul sebagai nanti evaluasi kita. Salam sehat, salam terbebas dari corona, maju terus, kita pasti bisa. Selamat siang. Selamat siang kepada para siswa. Nanti gimana?